Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan mereview buku yang sangat menarik untuk dibaca. Buku ini berjudul Filosofi Kopi karya Dewi Lestari yang terbit pada tahun 2006. Buku ini juga telah difilmkan pada tahun 2015 dan film keduanya pada tahun 2017. Saya sendiri membaca buku ini secara online di aplikasi Perpustakaan Nasional, atau bisa juga buku ini didapatkan secara online melalui Google Play Store dalam bentuk e-book dan di toko buku seperti Gramedia untuk buku yang berbentuk fisiknya. Untuk bentuk e-book sendiri, buku ini berkisaran harga dari 30 hingga 40 ribu rupiah. Nah, buku ini menceritakan tentang dua orang pria yang bernama Ben dan Jody yang membangun sebuah kedai kopi. Ben yang merupakan barista yang sangat antusias dalam dunia perkopian, ia juga handal dalam meracik sebuah kopi. Dengan kegigihannya dalam membangun kedai kopi ini, Ben pergi berkeliling dunia untuk mencari koresponden di mana-mana demi mendapatkan kopi-kopi terbaik di seluruh negeri. Dia berkonsultasi dengan pakar-pakar peracik kopi dari Roma, Paris, Amsterdam, London, New York, dan Moskow. Ben yang dengan kemampuan berbahasa yang sangat pas-pasan, ia mengemis-ngemis agar bisa masuk ke dapur dan menyelinap ke bar saji kedai-kedai kopi. Ia mengorek rahasia racikan kopi dari barista-barista demi mengetahui takaran yang paling pas untuk membuat resep-resep kopi. Kemudian kopi yang dibuat oleh Ben ini juga selalu dimaknai dengan berbagai filosofi dari pandangan ia sendiri. Itulah yang menjadi daya tarik dari kedai kopi mereka, sehingga banyak sekali pelanggan yang ramai berkunjung ke kedai kopi mereka. Hingga suatu hari mereka didatangi oleh seorang pria dan ia menantang Ben untuk membuat kopi yang rasanya sesempurna mungkin dan tidak ada tandingannya di manapun di dunia ini. Ben yang memang orang yang sangat ambisius, tentu saja ia menerima tantangan tersebut. Ia berhasil membuat kopi yang sempurna itu dan semua orang menyukainya. Namun ada satu orang yang mengatakan bahwa kopi ini tuh hanya lumayan enak dibandingkan kopi yang pernah ia coba di Jawa Tengah. Ben yang penasaran, ia langsung mengajak Jody untuk menemaninya menyusuri jalanan di pedesaan di kawasan Jawa Tengah. Tepat di ujung jalan saat mereka menyusuri Jawa Tengah ini, ada sebuah warung yang terbuat dari gubuk berdiri di atas bukit kecil yang di halamannya terdapat wadah berisi biji-biji kopi yang baru dipetik. Kemudian mereka memesan secangkir kopi tiwus kepada pemilik warung tersebut. Kopi tiwus ini memiliki rasa yang sempurna dan ada cerita serta filosofi yang menarik di dalam kopi tersebut. Ben yang merasa gagal kembali ke Jakarta dengan putus asa, sampai pada akhirnya Ben menyadari bahwa sesempurna apapun kopi yang ia buat, kopi tetap kopi, mempunyai sisi pahit yang tidak mungkin
orang sembunyikan. Dan di sanalah kehebatan kopi tiwus yang ia minum saat di Jawa Tengah. Kopi tiwus ini memberikan sisi pahit yang membuatnya melangkah mundur dan berpikir. Hingga Ben kini melanjutkan perjuangannya di kedai filosofi kopi. Kemudian terdapat kelebihan dan kekurangan dari buku filosofi kopi ini. Kelebihannya yaitu cerita dalam buku ini memberi gambaran kepada para pembaca tentang perjuangan seseorang yang memiliki hobi dan ketertarikan kepada kopi dan memaknai kopi dari sudut pandang kehidupan. Selain itu, buku ini juga memberikan pesan moral yang baik untuk para pembaca yang memiliki makna penuh perjuangan dalam menggapai suatu usaha. Dewi Lestari yang merupakan penulis buku ini membuat sebuah cerita yang menginspirasi bagi para pembacanya. Namun, ada juga kekurangan dari buku ini, yaitu pemaknaan dari buku ini itu cukup mendalam, sehingga membuat mungkin beberapa pembaca ini cukup sulit untuk memaknai isi dari cerita tersebut. Karena sang penulis, yaitu Dewi Lestari, membuat sebuah cerita yang terlalu segmented, sehingga menjadikan beberapa pembaca juga akan merasa lelah dan bosan jika mengikuti alur dari cerita tersebut. Dan yang terakhir dari penjelasan saya yang telah saya paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa buku ini memiliki beberapa makna yang tersirat di dalamnya, seperti makna persahabatan, perjuangan, yang memiliki arti dalam hidup agar kita itu tidak boleh putus asa dalam menjalani kehidupan. Kita harus berusaha keras agar mendapatkan hasil yang maksimal. Makna dari kopi ini sendiri memiliki unsur tersendiri bahwa hidup ini tidak selamanya pahit seperti kopi tiwus, yang mempunyai arti walau tidak ada yang sempurna, hidup ini ya begini adanya. Sekian review buku dari saya yang berjudul Filosofi Kopi karya Dewi Lestari ini. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.